وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Apabila ada seseorang yang sangat terpercaya dititipi sesuatu, pasti akan dia jaga. Titipannya. Apabila pengacara profesional lalu kita titipkan untuk mengurus masalah, dia akan urus sebaik-baiknya, tidak akan dikecewakan. Apabila seorang ayah kemudian anak berkata kepada ayah ibunya, "Bapak, Ibu, saya percaya kepada Bapak Ibu, saya pasrahkan jodoh saya, syariatnya silahkan pilihkan oleh orang tua. Saya percaya Bapak Ibu akan melakukan yang terbaik." Mungkinkah orang tua ini sembarangan memilih jodoh untuk anaknya? Ada yang lewat tuh nikah sama si itu, mungkinkah? Pasti Bapak Ibu berpikir keras. Dibanding dengan anak yang tidak menitipkan dan anak yang menitipkan, pasti pikirannya lebih keras untuk memilihkan yang terbaik bagi yang menitipkan. Benarkah? Dipilihkan, diperhatikan turunannya, dipelajari akhlaknya, diamat-amati amalnya, diistikharahi, karena tidak mau mengecewakan yang mempercayakan urusan pada diri. Benarkah? Akan begitukah? Itu manusia. Ketika diberikan, dipasrahkan satu urusan, beliau berusaha melakukan yang terbaik. Kecuali manusia yang tidak punya adab, tidak punya moral, tidak punya integritas, tidak punya akhlak, tidak akan melakukan. Tapi orang yang berakhlak pasti akan amanah. Bagaimana kalau seseorang menyerahkan urusannya kepada Allah? Kira-kira diurus tidak oleh Allah? Ini yang terjarang. Anak menyerahkan urusan ke orang tua karena anak percaya. Ini orang tua sayang. Ini orang tua ingin melakukan yang terbaik untuk anaknya. Percaya. Makanya tawakal itu adalah amal tingkat tinggi, menunjukkan tingkat keyakinan seseorang ke Allah. Itulah sebabnya Allah suka kepada orang yang pasrah. Maka dijamin, wa may yatawakkal 'Allah fahuwa hasbuh. Jadi perkataan tawakal bukan di mulut, tapi orang bisa tawakal karena dia kenal Allah itu maha baik, Allah itu maha sempurna pengetahuannya, maha sempurna pilihannya, tidak pernah mengecewakan sama sekali, tidak ada yang salah walaupun setitik pun. Makanya bisa tawakal. Tawakal itu ikhtiar tingkat tinggi.
hadirin, orang-orang yang tawakal itu dapat yang terbaik dalam hidup. Karena tidak semua orang coba punya anak 5, apakah mau anak 5-limanya memasrahkan jodohnya kepada orang tuanya? Belum tentu. Ada yang mau pilihannya sendiri saja. Benar? Hanya anak yang paling yakin akan kearifan orang tuanya, kebaikan orang tuanya, tidak akan mencelakakan orang tuanya, dia mau mempercayakan. Masya Allah. Itu inti tawakal hadirin. Jadi kepasrahan itu enggak sembarangan. Dan orang-orang yang makin pasrah kepada Allah makin diurus. Makin diurus. Allah tahu pori-pori hati kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Tahu nih, mengutamakan perhitungannya, mengutamakan nafsunya, mengutamakan keinginannya, mengutamakan pilihannya, mengutamakan kesukaannya, atau mengutamakan Allah yang Maha Tahu. Beda. Para kekasih Allah pasti pasrah total. Wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Sekejap mata pun tidak mau, kecuali ingin diurus Allah. Nah hadirin, silakan pilih mau ngurus sendiri atau diurus Allah. Bagaimana mencapai tingkatan tawakal? Dia harus yakin dulu terhadap kebaikan, kemahabaikan Allah selama ini kepada dirinya. Kita harus pelajari kemurahan Allah kepada kita sepanjang hidup kita. Walau kita lupa kepadanya, walau kita tidak patuh, walau kita khianat, apa yang kurang dari karunia Allah selama hidup ini? Periksa. Kalau sudah berhasil melihat pemberian Allah yang melimpah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat, tidak ada yang meleset, terus apa yang mau dilakukan ke depannya? Benar? Saudara harus periksa berapa tahun hidup di dunia, apa yang kurang karunia dari Allah. Hadapkan dengan amal kita kepada Allah, pemberian Allah, lalu apa yang kita lakukan ke Allah? Lupa, lalai, khianat, kufur nikmat. Terus gimana sikap Allah terhadap kita? Dibalas sekaligus? Tetap dikasihani, ya. Kalau sudah gitu, apalagi yang mau kita curigai dari jaminan Allah? Kenapa kita tidak simpelkan saja hidup ini? Nah, fokus patuh ke Allah, ya. Patuh lahir batin, apa yang Allah suka lakukan, Allah tidak suka tinggalkan. Pasrahkan hidup maka Allah. Nanti ngalir kita akan ditempatkan di tempat yang paling baik menurut pencipta kita, karena Allah tahu ini otak beda-beda, ada yang insting, ada yang sensing, ada yang feeling, ada yang thinking. Itu Allah yang mendesain otak ini. Jadi Allah sudah ngasih coupling masing-masing. Nafsu pengen ini, pengen itu, pasrah, Allah ngasih ini, ngasih itu yang paling pas, karena Dia yang ciptakan kita. Apakah boleh ingin punya mobil? Tunggu dulu, selama ini kurang apa, sana sini sampai, ya
Punya mobil belum tentu jadi baik. Ujungnya, riaknya, garasinya ngalangin, kan rumahnya digang. Tiap orang lewat nutup gara-gara kehalangan mobil kita. Belum lagi STNK, oli, pasrahin, Allah juga udah tahu. Waktunya kita dikasih mobil ada. Kalau sudah bisa mengalahkan keinginan duniawi kita dengan keinginan patuh ke Allah, rasakan bedanya. Nah, saudaraku sekalian, itu saja. Ada pertanyaan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi, jadi kadang-kadang di hati itu ada rasa kurang yakin dalam hal petunjuk dari Allah gitu. Pertama, kita sulit gitu kadang-kadang untuk membaca petunjuk Allah itu agak sulit gitu. Pasti sulit kalau dunia, nafsu, syahwat masih memperdaya kita, nggak kelihatan. Harus taklukkan dulu keinginan, nanti kelihatan. Saya diuji sakit kemarin, sakit yang belum pernah sesakit itu. Ceritanya di tulang rahang ini ada massa entah apa kecil, tapi tulang rahang ini padat, tulang paling atas ini tidak ada rongga. Waktu lelah luar biasa, pulang dari Eropa, daya tahan tubuh menurun, kuman syariatnya aktif, dia membengkak, makan saraf gigi. Itu sakitnya Masya Allah. Obat pertama kuat 4 jam nahan sakit, minum lagi 3 jam, sudah sakitnya luar biasa. Jadi painkillernya, pembunuh sakitnya makin tidak mempan, karena sudah dihitung nih, obat tinggal 2, cari dokter tidak ada, syariat jangan. Ya Allah, saya terima sakit gigi ini. Bukan sakit gigi, dah nggak ada giginya, rahang ya. Sakit gusi ini pasti dosa banyak. 3:30 sudah berangkat. Satu-satunya dokter yang siap adalah di Depok. Berangkat ke sana. Alhamdulillah, perhitungan 5:30 bakal habis kekuatan obat. Ini obat terakhir. 5:30 masih di jalan karena macet. Sudah sampai di sana 6:30 langsung disuntik banyak untuk bius supaya tidak sakit. Digergaji gigi, di frozen, ketahuan. Tapi dokter bingung ini apa. Pulang dari dokter, habis bius, sakit tambah luar biasa. Wah. Jadi mulai 1,5 jam sakit lagi. Akhirnya dirujuk ke dokter yang lebih ahli. Operasi aja dok, tidak bisa, ini sedang bengkak. Dioperasi pasti pendarahan karena tulang harus dibor. Tapi malam ini saya ketemu, udah 3 dokter itu. Izin Allah konsultasi ke seorang dokter persis mengalami hal yang sama. Wah, ini sakitnya luar biasa. Saya sampai kolep. Jadi kalau sakit sudah luar biasa akan shock tubuh ini.
karena tidak tahan. Malamnya pulang dari dokter dikasih painkiller terbaik, membunuh sakit terbaik, tidak mempan hati. Sudah diam saja, pasti sudah diukur. Nah, lebih enak tuh ketika berkata gini, ya Allah, saya terima, ya Allah, saya terima sakit ini. Itu ringan. Walaupun air mata ngalir sendiri, ya saya terima. Ambil handphone, masukkan ke sini, setel Ar-Rahman, Ar-Rahman, keras. Lebih ringan. Udah berjuang, udah kebayang, pasti sepanjang malam saya harus nanggung. Ini sudah merah luar biasa, seperti sudah mau meletus ini. Pokoknya dokter aja tidak tega lihatnya, tapi udah tidak bisa diapa-apakan lagi. Kecuali obat yang paling pakai. Ini dosa sangat banyak. Kebayang orang yang di penjara disiksa, kebayang orang yang di pinggir jalan yang tidak punya uang buat berobat, kadang nggak bisa apa-apa, sakitnya tuh benar-benar, belum pernah saya rasa. Bergetar ini. Maha suci Allah, ya Allah, tolong SMS ke Ustadz Zuhur, Ustadz kumpulkan santri, doakan saya. Ngumpul nggak? Kan? Ngumpul ya? Kalau nggak ya nggak apa-apa. SMS ke guru saya, guru, ujian saya ini sudah diambang nih. Saya mending milih pingsan waktu itu ya. Gimana caranya supaya saya pingsan nih? Ke rumah sakit, pokoknya tinggal satu tahap terakhir adalah narkotik, ya, disuntik morfin. Nah itu udah bisa bilang. Atau tentara-tentara yang perang tuh di balik kerah ininya tuh disediakan morfin. Yang tentara profesional kalau luka udah gak tahan sakitnya, kata dokter. Apa coba? Ketika puncak, satu saya pasrah, dua saya mohon ampun, pasti di dosa saya banyak sekali dan kebayang dosa. Yang ketiga saya yakin ini udah diukur oleh Allah. Pasti ini udah takaran yang nggak mungkin overdosis. Sambil bergetar, pasti sudah Engkau ukur ya Allah. Yang kelima, pasti ada akhirnya. Itu saya sudah siap-siap karena nggak bisa berbaring, duduk aja nyanyi gini. Udah, saya harus hadapin malam ini tidak tidur nih, karena nahan sakit harus gimana lagi. Kalau enggak dibawa ke ICU. Maha suci Allah. Pada waktu ke Eropa kemarin ada obat buat tidur di perjalanan, cari pluk jatuh, sepertinya tidak sengaja. Satu-satunya obat tidur kecil. Kalian Allahu Akbar, tiba-tiba ada subuh. Perkiraan malam itu akan menjadi malam yang paling menderita ya. Sudah siap posisi duduk nahan sakit kan, udah pasrah aja, udah kata segimana. Tapi pertolongan Allah. Pagi-pagi alhamdulillah nggak sesakit. Memang kalau makan obat yang sangat keras pasti langsung sariawan. Sekarang murid saya sariawan banyak. Nah ini sebuah pengalaman. Saya percaya Allah tidak sia-siakan sakit ini. Hati-hati jaga mulut tadi, jangankan azab akhirat, azab dunia juga. Kalau saudara lihat waktu saya sakit itu, dokter aja tiga-tiganya sampai membuka
24 jam telepon saya dinyalakan, silakan mau ngomong gimana aja dulu. Angkat telepon gitu sampai bergetar, udah nggak ada yang namanya makan, udah nggak ingat, karena itu nekan. Tapi Allah mau ngasih tidur, kenapa itu pakai ada obat tidur? Harusnya nggak ada, pakai ketemu lagi. Saya punya cadangan, tapi tasnya di sini. Pakai pluk aja, itu ada. Sepertinya kebetulan tidak ada. Pertolongan Allah datang di puncak derita ini, di mana obat termahal terbaik udah nggak ada efeknya. 2 namanya dibom katanya. Udah mah dok ini nggak mempan. 8/4 makan lagi, wah berarti kan luar biasa ginjal saya ya. Minum aja yang banyak, udah muncrat juga udah nggak jelas kemana. Dosa penceramah banyak, melukai orang, bohong, ujub, ria, ghibah. Aduh, nggak sanggup saya mah di akhirat disiksa. Ini aja segitu di sini, Masya Allah. Harusnya ini dibor lagi, tapi Jumat saya berangkat ke Mekah. Saya nggak akan banyak bicara lagi sekarang, kecuali perlu. Saudara yang minat sakit gigi itu, ngomonglah sesukanya. Jangan salahkan siapapun. Yang saya sadari, ini ada kata-kata yang gak bisa ditebus kecuali dengan sakit seperti itu. Orang sakit luar biasa tuh pupil matanya gak bisa bohong. Dokter tahu saya kesakitan dahsyat sekali karena pupil mata saya sudah beda. Berarti sudah sangat diambang. Mudah-mudahan kisah nyata ini membuat yang hadir menjaga lisan baik-baik. Jangan cari perkara. Yang kedua, gosok gigi untuk urus. Syariatnya gigi saya dulu dicabut dan tersisa sedikit di bawah. Gosok gigi. Sekarang saya diberikan sikat gigi khusus, sikat gigi anak-anak supaya lebih bersih. Yang ketiga, banyak baca Quran. Quran itu benar-benar syifa. Ar-Rahman diperdengarkan, yang keras diikuti, melawan denyutan. Izin Allah lumayan dengan Allah. Terima kasih hadirin. Saya tidak boleh banyak omong. Cukup seperti itu. Kenapa saudara jadi tegang begini? Tobat asli hadirin. Saya belum, kata sebagian orang, saya termasuk yang rada tahan menahan sakit. Ini kemarin suntik tangan saya oleh perawat, saking gugupnya perawat sampai salah. Kalau saudara lihat tangan saya ini luka, masih bisa tahan, ditusuk-tusuk jarum gitu. Tapi di dalam tulang ini gak bisa apa-apa selain keluar air mata.
mau ngajarin tambah sakit dan neken yang cicinya. Nauzubillah, semoga saudara tidak mengalami itu. Saya tahu ini dosa saya banyak sekali, sehingga tebusannya dosa sakit itu. Yang paling bahagia adalah ketika ada SMS dari Gazi dari Jerman, Bapak sakit ya? Ya doakan. Allah lagi sayang sama Bapak katanya. Terus gitu. Ini enak kata-kata ini. Ada juga tobat, tobat gitu. Allah lagi sayang sama Bapak, sing sabar kata gitu. Enak kata-kata itu. Banyak pelajaran. Masya Allah. Mudah-mudahan saudara memaafkan perkataan-perkataan tidak baik saya selama ini. Saya minta maaf benar-benar ya. Ustaz Fuad maafkan ya. Terutama Mulyadi mau ngambek enak. Ya saya tidak akan ngambek. Waduh, banyak orang yang saya sakiti. Diam. Yang menarik lagi, karena obatnya itu obat keras, jadi melayang. Punten teler begitulah ya. Jadi saya tahu dunia telernya. Begitulah. Saya sampai malu ya kan. Waktu ceramah ngomong benar tidak? Ada yang di rumah tuh. Apa tegana? Benar-benar ternyata ketika perintah ini enggak sinkron dengan mulut yang memalukan. Jadi seperti yang lambatnya perintah ini direspon oleh mulut, enggak sinkron. Aduh, masalah itu. Bisa berpikir, bertindak cepat, benar. Mau turun juga kayak yang bingung ngelangkain kaki itu, ya. Masya Allah. Karunia Allah ini perintah bisa direspon. Masya Allah, Masya Allah. Fabi aidi ala rabbikum tukatib. Jaga tubuh baik-baik. Jangan ngundang teguran dari Allah. Sakit, mungkin mata, telinga, mulut. Hakul yakin sakit ini pasti ada hikmah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni semua dosa yang kami lakukan. Kami mohon wahai Allah yang Maha Pengampun, ampuni semua dosa. Jangan turunkan kepada kami teguran-Mu yang pasti kami tidak sanggup memikul. Ampun ya Allah. Ampuni maksiat mata ini. Ampuni maksiat mulut kami ya Allah. Ampuni maksiat telinga. Ampuni busuknya pikiran kami ya Allah. Ampuni maksiat tubuh ini. Ya Allah, benar-benar kami mohon ampuni semua dosa. Ampuni kebusukan hati kami. Makanan haram, harta haram. Bersihkan diri kami sebersih-bersihnya ya Allah dengan ampunan-Mu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan
mautan ba'dal maut. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, jadikan saat ini saat ijabah doa kami, kabulkan ya Hayy ya Qayyum doa hati. Ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami, ya Basir, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Makasih hadirin, kirim saya doa ya. Saya selalu bertugas hari Jumat ini. Banyak dosa seperti ini, tapi semua perbuatan amal baik, semua perbuatan amal benar. Mudah-mudahan sesudah ini ada karunia besar. Biasanya ada karunia yang besar kalau kita sabar. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Seperti mimpi saya malam ini bisa bicara karena saya tahu tadi malam saya seperti apa. Masya Allah. Terima kasih buat semua ya. Jangan tiru keburukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.